Bismillahirrahmanirrahim. Lut dan punahnya kaum Sodom. Di dalam Al-Quran, kisah terkait Nabi Lut bersama kaumnya disebutkan di banyak surat, seperti surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Hijr, surat Al-Anbiya, surat Al-Hajj, surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, surat Al-Ankabut, surat As-Saffat, surat Shad, surat Qaf, surat Az-Zariyat, surat An-Najm, surat Al-Qamar, dan surat At-Tahrim. Bila ditotal secara keseluruhan, pembahasannya tidak kurang dari 89 ayat. Mengingat banyaknya ayat yang mengupas persoalan ini, maka topik ini pun menjadi sangat penting. Seorang putra Haran dari wilayah Ur, Lut, mengikuti jejak pamannya Ibrahim ke negeri Kan'an. Setiba di sana, Lut ditugaskan Allah berdakwah ke kota Sodom dan Gomora yang berlokasi di sepanjang timur Laut Mati atau saat ini dari Palestina hingga Yordania. Adapun ibu kota Sodom terletak di utara Laut Mati. Terkait penyimpangan kaum Nabi Lut, yang paling menonjol adalah penyimpangan seksual. Ada 3 surat yang membahas penyimpangan tersebut, yaitu surat Al-A'raf ayat 80, surat Asy-Syu'ara ayat 165, dan surat An-Naml ayat 54-55. Berdasarkan ayat ini diketahui bahwa mereka adalah kaum yang mempraktikkan penyimpangan seksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Mereka terbiasa melakukan hubungan seksual sesama jenis. Bahasa kita sekarang adalah homoseksual. Walau demikian, Lut alaihi salam tidak tinggal diam. Beliau melakukan dakwah secara masif, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, meluruskan kesalahan konsep, menjawab subhat-subhat yang dihembuskan pecinta seks sesama jenis. Namun hasilnya tak begitu signifikan. Yang mengikuti beliau hanya segelintir orang. Kaum Sodom sudah dikuasai syahwat, menyimpang, maka kata-kata baik yang keluar dari lisan Lut alaihi salam bagaikan angin lalu. Sebenarnya mereka tahu tindakan yang dilakukan adalah tercela, namun nasihat-nasihat beliau malah mendapat ejekan. Lut alaihi salam berserta pengikutnya dituduh sebagai unas yatatahharun. Quran surat 7 ayat 82 dan Quran surat 27 ayat 56. Mereka dituduh sebagai orang-orang yang pura-pura suci. Meminjam bahasa kekinian, mungkin kurang lebih manusia sok suci. Dalam mengemban misi dakwah luhur ini, Lut alaihi salam menghadapi risiko yang sangat berat ketika menyampaikan dakwahnya. Alih-alih kaumnya mendengar, mereka justru mengancamnya. Mereka lebih mengikuti apa kata syahwat daripada mengikuti jalan selamat. Jika beliau dan pengikutnya tidak mau berhenti berdakwah, akan diusir dari wilayah mereka. Quran surat 7 ayat 82, Quran surat 27 ayat 56. Bahkan yang lebih parah, mereka dengan enteng berani menantang Lut alaihi salam untuk mendatangkan azab. Quran surat 29 ayat 29. Fitrah yang terbalik berupa hubungan lawan jenis diazab dengan wilayah yang dibalikan. Quran surat Hud ayat 82 dan Quran surat Al-Hijr ayat 74. Tadinya tempat tinggal mereka yang ada di permukaan tanah dibalik ke bawah. Pada ayat yang sama, fitrah yang menyimpang ini juga menurunkan fenomena azab yang menyimpang. Mereka dihujani batu keras dari langit. Hujan yang seharusnya air yang menghidupkan tanaman di bumi dibalik menjadi batu sehingga mematikan apa yang ada di bumi. Ini karena fitrah mereka telah mati dan membatu. Peneliti asal Jerman, Wiener Keller, mengungkap hasil temuannya. Penelitian Wiener menghasilkan fakta bahwa kota Sodom dahulunya terletak di wilayah yang kini bernama Lembah Sidim. Sedangkan gempa bumi maha dahsyat yang menghancurkan kaum Sodom diperkirakan dulunya terjadi dari tepi Gunung Taurus
lalu memanjang ke pantai selatan Laut Mati dan berlanjut melewati Gurun Arabia ke Teluk Aqaba, melintas Laut Merah hingga mengguncang Afrika. Wenner menduga saat itu lembah Sidim atau kota Sodom terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam akibat guncangan gempa yang sangat hebat. Ia juga memperkirakan gempa tersebut disertai letusan, petir, keluarnya gas alam, bahkan munculnya lautan api yang dahsyat. Serangkaian penemuan arkeologi dan percobaan ilmiah itu membuktikan bahwa kaum Lut memang pernah hidup pada masa lalu di sekitaran wilayah Laut Mati yang kini berada di perbatasan negara Israel dan Yordania. Wallahu a'lam bishawab.